Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita simak bersama-sama pada pertemuan sebelumnya bahwa setelah terjadi perang Tabuk ya, perang yang tidak jadi itu pada tahun ke-9 Hijriah ya, di bulan Rajab ya. Jadi ketika kaum muslimin datang, ketika itu Rasulullah dengan kekuatan 30.000 pasukan ya datang ke Tabuk, maka orang-orang Romawi kemudian mundur. Orang-orang Romawi meninggalkan posisinya dan mundur kembali ke negerinya. Sehingga perang Tabuk ini sebenarnya perang yang tidak jadi ya. Nah, tetapi hasilnya adalah kemudian kewibawaan kaum muslimin sedemikian besar ya di seluruh jazirah Arab. Gampangnya saja kalau orang sekarang menganggap loh kalau Romawi saja takut berarti ini sudah kekuatan yang luar biasa. Padahal ketika itu Romawi adalah salah satu negeri adidaya di zaman itu ya. Di samping Persia di sebelah timur ya, Romawi di sebelah barat. Nah, setelah Fathu Makkah dan kemudian perang Tabuk ini, kewibawaan kaum muslimin sedemikian tingginya sehingga kemudian orang-orang menjadi yakin. Masyarakat Jazirah Arab menjadi yakin tidak mungkin ya kaum muslimin yang baru saja masyarakat Madinah yang baru saja dibentuk belum 10 tahun, baru 9 tahun ini bisa mengalahkan Romawi, sebuah negeri yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ya, jadi Romawi itu mulai terbentuk sebuah kerajaan kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Sementara peristiwa Tabuk ini terjadi tahun 600 berapa? Jadi 571 ditambah 60 tahun. Ya. Jadi 630 Masehi ya. Berarti ya kira-kira itulah ya. Berarti ketika itu Romawi ini sudah berusia 1000 tahun lebih ya. Negara yang membentang kekuasaannya dari Eropa ya, sampai ke timur, sampai kemudian ke Syam, ke selatan, sampai ke Mesir, ke barat lagi sampai ke Maroko. Negeri sebesar itu ya, kemudian mereka mundur ya, di hadapan pasukan muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah kemudian berbondong-bondonglah orang-orang Arab ini, kabilah demi kabilah ya, suku demi suku datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Mereka yakin dengan kebenaran Islam. Ada yang dengan sukarela, ada yang terpaksa juga. Terutama anggota-anggota suku itu ketika kepala sukunya masuk Islam, umumnya anggota sukunya ya terpaksa ikut masuk Islam ya. Maka sebagian dari mereka setelah melihat kewibawaan kaum muslimin yang sedemikian besar itu masuk Islam, tapi sebagian yang lain ya terpaksa ikut kepala sukunya. Salah satunya dari beberapa kabilah yang pada pertemuan lalu telah kami sebutkan itu ada Sa'ad bin Bakar ya. Jadi Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini ketika itu pimpinannya ya, ini adalah Dimam bin Sa'labah ya, Dimam bin Sa'labah. Nah, Dimam bin Sa'labah ini dikisahkan adalah seorang yang sangat kasar ya. Kepala suku, tapi karena suku kalau sekarang ya suku kampung gitu, Badui ya, maka orangnya sangat kasar. Jadi dia datang ke Madinah, ontanya langsung diikat di pintu masjid. Ya, jadi tidak di luar Pak. Jadi ontanya diikat di pintu masjid, dia masuk saja. Ketika ada Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya,
Kemudian dia langsung bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muthalib? Mana di antara kalian yang anaknya Abdul Muthalib? Jadi dengan bahasa yang lugas begitu. Maka Rasulullah kemudian beliau menjawab, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya anak daripada Abdul Muthalib. Kemudian orang ini bertanya lagi, Muhammadun, apakah kamu yang namanya Muhammad? Nabi menjawab, na'am, ya. Kemudian dia menanyakan tentang Islam, ya. Jadi dialognya di sini panjang sekali. Dia menanyakan tentang Islam. Ya. Begitu selesai dijawab oleh Nabi tentang Islam, ya, maka kemudian dia mengatakan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah, maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa sa'uaddi hadhil faraid, dan saya akan melaksanakan semua fardu-fardu ini atau kewajiban-kewajiban agama ini. Wa ajtanibu ma nahaitani anhu, dan saya akan menjauhi semua larang-larangan yang engkau larang aku darinya. Summa, kemudian la azidu wala angkus, saya tidak akan menambah dan juga saya tidak akan mengurangi. Kemudian dia pergi berbalik. Jadi dia nyantri hanya sebentar saja, Pak. Ya, orang ini nyantri kepada Nabi sehari saja. Jadi dia tanya apa saja kewajiban kalau saya sudah masuk Islam. Disebutkan oleh Nabi mulai dari baca syahadat, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kemudian apa saja yang dilarang dari kami. Setelah disebutkan, kemudian dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya akan laksanakan semua perintah agama ini, dan saya akan jauhi semua larangan yang kau larang aku daripadanya. Kemudian saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Gitu dia kemudian pulang. Ketika dia pulang, maka Rasulullah mengatakan, in sadaqa, ya, in sadaqa dzul aqisataini dakhalal jannah. Jika benar orang yang punya dua kepang rambut ini, dia akan masuk surga. Jadi Dimam ini orangnya kasar, rambutnya panjang, dikepang jadi dua, diikat jadi dua. Maka Nabi mengatakan kalau benar yang diucapkan oleh orang yang punya dua kepang rambut ini, maka dia akan masuk surga. Ya, itu pujian Nabi SAW. Demikianlah kemudian Dimam ini pulang. Setelah dia pulang sampai di kampungnya, teman-temannya bertanya bagaimana hasil perjalanannya. Dia mengatakan, ya, Bi'sat Allat wal Uzza, ya, amat jelek atau amat buruk Lata dan Uzza itu. Kemudian orang-orang mengingatkan dia, mah ya Dimam, takutlah engkau wahai Dimam, ittaqil baros, ya. Takutlah kamu dengan penyakit belang, ittaqil juzam, takutlah kamu dengan penyakit lepra, ittaqil junun, dan takutlah kamu dengan penyakit gila. Karena dulu-dulunya orang-orang Banu Bakar ini meyakini kalau melaknat Lata dan Uzza, orang ini bisa tertimpa penyakit. Karena itu kemudian kaumnya mengingatkan begitu. Tapi Dimam mengatakan, yang habis nyantri kepada Rasulullah sehari itu, dia bilang, wailakum, celaka kalian. Innahuma wallahi la yadurrani wa la yanfa'ani. Celaka kalian, demi Allah dua-duanya itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Ya. Jadi Lata dan Uzza itu tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Ini saking yakinnya Dimam ini. Innallaha qad ba'asa rasulan. Sungguh Allah telah mengutus seorang rasul. Wa anzala alaihi kitaban. Dan kemudian Allah telah menurunkan kepadanya satu kitab. Istangqadzakum bihi mimma kuntum fihi, yang dia akan menyelamatkan kalian dari keadaan kalian sekarang ini. Wa inni, dan sesungguhnya aku asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu, yang esa, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa qad ji'tukum
dan sungguh aku datang kepada kalian min indihi dari sisinya bima amarakum bih, dengan apa yang dia perintahkan kepada kalian. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dia larang dari kalian. Dan kemudian setelah didakwai, ya, ini imam yang nyantri sehari ini pulang dakwah kepada kaumnya, ya. Hanya dalam tempo sehari seluruh kaumnya ini masuk Islam. Seluruh kaumnya masuk Islam. Dan kemudian Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan kisah ini mengatakan tidak pernah didengar orang yang keberkahannya sangat besar atau keutamanya sangat besar daripada Dimam bin Sa'labah ini. Jadi dia nyantri sehari, mendakwahi kaumnya juga hanya sehari. Kaumnya seluruhnya masuk Islam, ya, karena dia kepala suku memang. Demikian jadi suku-suku yang lain pun serupa. Ya, jadi setelah kewibawaan kaum muslimin sedemikian besar, mereka datang kepada Nabi, ya, mondok beberapa hari, ya, karena sama-sama orang Arab, mondoknya nggak pakai lama, Pak, ya. Kalau kita mondok bertahun-tahun, ya, baca hadis kadang ya luput-luput saja, karena memang ya bukan bahasa kita sehari-hari. Ya, mereka ini memang bahasa mereka sehari-hari dan kebiasaan mereka ya hampir semuanya bersesuaian dengan Islam, hanya saja iktikad mereka yang perlu diluruskan. Nah, sebagian dari mereka itu bahkan sudah berani menanggung bahaya yang sangat besar. Di antaranya adalah ada seorang tokoh, ya, namanya Farwah bin Amr. Ini adalah orang Arab yang tinggal di Syam dan oleh orang Romawi diangkat menjadi gubernur, ya, bagi kalangan bangsa Arab di wilayah Syam. Jadi Syam itu penghuninya orang-orang Arab yang kemudian kebanyakan beragama Nasrani dan tunduk kepada pemerintah Romawi. Nah, salah satu penguasa di situ namanya Farwah bin Amr. Farwah bin Amr ini begitu, padahal sebelumnya kita lihat tahun 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah terjadi mobilisasi orang-orang Romawi. Ini termasuk gubernur Romawi yang juga berada di dalam pasukan Romawi. Tahun ke-7 Hijriah ketika terjadi perang Mu'tah dengan Zaid bin Harisah itu, dia juga bagian dari itu. Nah, setelah peristiwa Tabuk ini dia masuk Islam. Ya, jadi Farwah ini masuk Islam. Farwah bin Amr masuk Islam. Ketika dia masuk Islam diketahui oleh teman-temannya yang Romawi, maka dia ditangkap. Dia ditangkap dan kemudian dia diseret ke Palestina. Sampai di Palestina dia hendak dieksekusi. Ketika dia hendak dieksekusi, dia dengan tenang mengatakan, "Balligh syaratal muslimina," sampaikan kepada pahlawan-pahlawan muslim, "bi annani salmun," sesungguhnya aku berserah diri dari Rabbi a'zuma wa muqama. Sungguh aku ini berserah diri kepada Allah yang Maha Agung. Jadi orang yang baru masuk Islam ini, Farwah ini, karena memang dia juga orang berilmu, ya. Jadi asalnya adalah pejabat Romawi. Maka ketika dia hendak dieksekusi, dia mengatakan, sampaikan kepada kaum muslimin, pahlawan-pahlawan muslimin, bahwa sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah yang Maha Agung. Ini pula yang ditakutkan oleh Heraklius. Jadi ketika Heraklius terima surat, kita lihat dulu di tahun ke-6 Hijriah, Heraklius ini sebenarnya juga sudah pengen masuk Islam, tapi dia khawatir nanti dia akan justru akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, ini terbukti Farwah ini akhirnya dibunuh oleh orang-orang Romawi. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam ini sedemikian kokohnya agama mereka, bahkan Farwah ini tidak ketemu langsung dengan Nabi, dia kirim utusan saja. Dia kirim utusan menyampaikan kepada Nabi bahwa dia masuk Islam. Dia kemudian ditangkap dan dieksekusi oleh teman-temannya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah suku demi suku, kabilah demi kabilah datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Nah, setelah suku-suku itu masuk Islam, maka Nabi SAW tentu mengirim juga utusan-utusan untuk mengajarkan kepada kaum yang sudah masuk Islam itu tentang ajaran Islam, termasuk juga memungut kewajiban mereka zakat bagi yang sudah muslim dan jizyah bagi orang yang tetap dalam agamanya. Di antaranya adalah
Mu'adz bin Jabal dikirim kepada pemimpin-pemimpin Yaman ya, untuk mengajarkan agama kepada mereka, di mana Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz ketika hendak berangkat, yassiru wala tu'assiru. Yassir wala tu'assir. Yassir, mudahkanlah, wala tu'assir, dan jangan engkau persulit. Jadi Mu'adz dipeseni oleh Nabi, berangkatlah engkau ke Yaman, mudahkanlah urusan mereka dan jangan dipersulit. Wa basyir wala tunaffir. Dan berilah mereka itu kabar gembira dan jangan buat mereka itu lari. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau satakdamu, engkau akan mendatangi ala qaumin min ahlil kitab. Engkau ini akan mendatangi kaum yang ahli kitab, karena sebelumnya mereka sebagian besar beragama Nasrani. Yas'alunaka ma miftahul jannah. Mereka akan bertanya kepadamu, apa kunci daripada surga itu? Fakul, maka katakan, syahadatun an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Katakan bahwa kunci surga itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz ketika hendak berangkat. Demikianlah sahabat-sahabat yang lain juga dikirim kepada suku-suku atau kabilah-kabilah yang telah masuk Islam untuk mengajarkan agama kepada mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah lalu juga pembahasannya, pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Zulhijjah juga ada haji. Rasulullah tidak berangkat berhaji ke Mekah, tapi diwakilkan kepada Abu Bakar ya. Mengingat bahwa pada tahun ke-9 Hijriah itu masih ada orang-orang musyrik yang ikut berhaji ya. Jadi haji di tahun ke-9 itu masih campur antara orang musyrik dan orang Islam. Jadi haji ala musyrik masih ada. Nah, kemudian Nabi SAW selain memerintah Abu Bakar untuk menjadi pimpinan kafilah haji, juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan kepada seluruh jamaah haji di Makkah bahwa tahun ke-9 Hijriah ini adalah tahun terakhir orang musyrik boleh berhaji. Setelah itu tidak boleh lagi ada orang musyrik berhaji dengan cara mereka. Karena penduduk Mekah seluruhnya telah masuk Islam, dan juga Jazirah Arab sebagian besar juga sudah memeluk Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diumumkan itu justru orang-orang musyrik ini banyak yang ingin masuk Islam. Karena kalau tidak masuk Islam nanti tahun depan tidak boleh haji. Karena itu mereka justru masuk Islam ya. Dan haji ini amalan yang memang sudah biasa dilakukan oleh orang Arab. Setiap tahun orang Arab mesti mengirimkan utusannya. Jadi setiap kabilah itu mesti ngirim utusan untuk pergi haji. Karena ini penting untuk melihat berita-berita, informasi-informasi dari dunia Arab yang lain ya. Mereka akan merasa ketinggalan berita kalau tidak ada anggota dari sukunya yang pergi haji. Nanti begitu pulang dari haji dia ditanggap. Sudah ada berita apa saja di Mekah. Nah, biasanya begitu. Sebagaimana kita ketahui di Mekah juga ada pasar Ukaz ya. Setiap tahun di sana semua penyair akan bertanding mempertandingkan syairnya. Semua jagoan gulat bertanding untuk mempertontonkan keahliannya bergulat. Semua ahli pedang bertanding untuk menunjukkan keahliannya bermain pedang dan seterusnya. Nanti orang-orang akan pulang ke kampungnya membawa berita syair siapa yang sekarang menjadi pilihan dan digantung di Ka'bah. Jago gulat dari mana yang sekarang memenangkan pertandingan dan seterusnya, dan berita-berita dari negeri Arab yang lain. Nah, ketika memasuki tahun ke-10 Hijriah, utusan-utusan sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dan kemudian Nabi sudah mengirim orang-orang untuk mengajarkan mereka agamanya, dan sudah diumumkan bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji. Maka tahun ke-10 Hijriah di bulan Zulqa'dah, Nabi SAW mengumumkan bahwa beliau akan pergi haji pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, orang-orang di sekitar Madinah ini berbondong-bondong datang ke Madinah. Untuk apa? Ingin berhaji bersama Nabi SAW. Mereka membuat kemah di luar kota Madinah. Mereka berkemah berhari-hari untuk menunggu Nabi SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui di tahun ke-5 Hijriah
orang-orang Arab ini datang ke Madinah untuk mengepung kota Madinah karena ingin memerangi kaum muslimin di waktu perang Khandaq. Tapi di tahun ke-10 Hijriah mereka kembali berbondong-bondong datang ke Madinah bukan lagi untuk perang, bukan lagi untuk mengepung Madinah, tapi mereka datang untuk menunggu Nabi SAW berangkat haji dan mereka ingin pergi haji bersama-sama dengan Nabi SAW. Karena tahun itu pertama kalinya pelaksanaan ibadah haji ini murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka menunggu, bikin kemah-kemah di luar kota Madinah sambil melihat-lihat kota Madinah, kota yang setelah melahirkan pahlawan-pahlawan yang bahkan bisa mengalahkan Romawi. Padahal sebelumnya mereka mengepung kota Madinah. Maka pada tahun ke-10 ini mereka selain menunggu Nabi, mereka kemudian masuk kota Madinah untuk melihat seperti apa keadaan di kota Madinah. Demikianlah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ribuan orang yang datang untuk menunggu Nabi SAW. Pada tanggal 25 bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, kemudian Nabi SAW keluar untuk pergi haji. Jadi ini haji Nabi SAW yang pertama kali dan sekaligus yang terakhir kalinya. Jadi Nabi SAW itu berhaji hanya satu kali tahun ke-10 Hijriah ini. Maka kemudian Nabi SAW berangkat dengan kaum muslimin, dengan penduduk Madinah. Ya, tentu sebagian juga ditinggal untuk menjaga kota Madinah. Maka orang-orang yang sudah menunggu, orang-orang yang sudah menunggu beberapa hari di pinggiran kota Madinah ini kemudian diperintahkan juga untuk bersama-sama berangkat. Akhirnya adanya dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ribuan orang berangkat pergi haji dari Madinah. Dan dari seluruh penjuru Jazirah Arab juga orang-orang sudah datang yang menunggu Nabi SAW. Ada yang langsung ke Mekah, orang-orang dari Yaman, orang-orang dari Yamamah, ya, orang-orang dari Najd, itu banyak yang langsung menuju kota Mekah menunggu Nabi SAW. Buku-buku sejarah mencantumkan diperkirakan jumlah orang yang pergi haji ketika itu mencapai sekitar 100.000 orang. Ini satu jumlah yang sangat besar pada masa itu. Ya. Hampir semua suku berangkat dalam jumlah besar. Kemudian Nabi SAW menentukan mikot, ya, tempat orang untuk memulai berikhram. Penduduk Madinah dan orang-orang dari sekitarnya yang berangkat ke Mekah melalui kota Madinah, maka di Dzulhulaifah, di luar kota Madinah, mereka langsung memakai pakaian ihram, ya, sebagaimana yang dipakai oleh kita kaum muslimin saat ini ketika berhaji, dan kemudian mengucapkan talbiyah, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh jamaah haji sekarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan sejak di Dzulhulaifah. Maka berangkatlah kafilah haji ini. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu perjalanan dari Madinah ke Mekah dibutuhkan waktu kira-kira 10 hari. Ya, jadi satu hari rata-rata kaum muslimin menempuh perjalanan 50 kilo. Ya. Kira-kira tanggal 5 bulan Dzulhijjah, rombongan kaum muslimin yang datang dari Madinah ini sampai di Mekah. Ya. Setelah sampai di Mekah dan kemudian penduduk orang-orang Arab yang lain yang langsung duduk di Mekah, maka dimulailah prosesi untuk tawaf qudum. Ya. Jadi umroh dulu, ya. Terutama bagi yang haji tamattu, ya. Haji tamattu itu kan tamattu itu bisa dimaknai senang-senang, ya. Haji tamattu itu kan niatnya ketika berangkat itu niat umroh. Jadi ketika datang ya umroh. Setelah umrohnya selesai, ya, tawaf selesai, kemudian sa'i, setelah sa'i kemudian mereka bertahalul, ya. Tapi nanti juga diperintahkan untuk menyembelih korban, maka boleh melepas sudah setelah selesai tahalul kemudian melepas. Dan nanti baru tanggal 8 Dzulhijjah mereka niat lagi untuk haji. Ini yang haji tamattu, ya. Kalau yang haji ifrad maka sudah sejak dari Dzulhulaifah itu sudah memakai pakaian ihram, dan setelah selesai tawaf dan sa'i pada saat datang itu mereka tetap berpakaian ihram. Hanya saja mereka harus menyiapkan
hewan kurban, sudah ketika berangkat sudah menyiapkan hewan kurban. Ya, ini yang haji atau yang haji qiron. Kalau haji qiron kan ini haji dan umrohnya memang niatnya satu kali niat haji dan umroh. Nah ini kemudian Nabi SAW menunjukkan kepada kaum muslimin bagaimana berhaji, ya, manasik haji sesuai dengan Islam, ya. Dan ini yang seperti kita lakukan sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Nabi setelah tawaf, sa'i dan seterusnya, maka bagi mereka yang berhaji tamattu itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk untuk bertahalul, ya. Sedangkan yang haji ifrad dan haji qiran, ya, yang sudah menyiapkan sembelihan, maka mereka tetap dengan pakaian ihramnya. Barulah kemudian tanggal 8 Zulhijjah, maka Nabi SAW yang biasa kita sebut dengan hari tarwiyah, ya, kalau sekarang yang haji tamattu meniatkan hajinya dan mereka menyiapkan perbekalan, ya, untuk kemudian berangkat ke Namirah di perbatasan Tanah Haram dan Arafah dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam peristiwa haji tahun ke-10 Hijriah ini, kemudian Nabi SAW beliau berkhutbah kepada manusia. Ya. Setelah orang-orang diajari oleh Nabi SAW tentang manasik hajinya, kemudian di Mina, jadi kalau di Sirah Ibnu Hisham ini khutbah Nabi dilakukan di Mina. Beliau mengatakan sampai jam berapa? Jadi ini sebagian dari khutbah Nabi, saya bacakan, ya. Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u qauli. Wahai manusia, perhatikanlah perkataanku ini. Fa inni la adri, maka sesungguhnya aku tidak mengetahui lagi, la'alli, barangkali aku la alqakum ba'da ami hadza. Barangkali aku tidak akan berjumpa dengan kalian lagi pada tahun ini, bihadal waqfi abadan, di tempat ini selama-lamanya. Ini pembuka Nabi, beliau mengatakan ayuhan nas isma'u qauli. Wahai manusia, perhatikan perkataanku ini. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadal mauqifi abadan. Wahai orang-orang, perhatikan ucapanku ini. Karena saya tidak tahu lagi, barangkali setelah ini aku tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, alaikum haramun, atas kalian adalah haram, ila antalqau rabbakum, sampai kemudian kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan bulan hari ini untuk kalian, kahurmati syahrikum hadza, seperti kehormatan bulan ini untuk kalian, wa innakum, dan sesungguhnya kalian, satalquna rabbakum, kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian, fayas'alukum an a'malikum, dan kemudian Tuhan kalian akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Waqad balaghtu, dan sungguh aku telah menyampaikan. Faman kanat indahu amanat, barang siapa yang di sisinya ada amanah, falyuddaha ila man tamanahu alaiha, maka hendaklah dia menunaikan amanatnya kepada yang dia diperintah untuk menyampaikan amanat. Wa inna kulla riban maudu'un, dan sesungguhnya setiap riba sejak hari ini tidak berlaku. Walakin lakum ru'usu amwalikum, akan tetapi bagi kalian adalah pokok daripada harta kalian. Dan seterusnya, ini khutbahnya panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah setelah Nabi berkhutbah, kemudian manasik haji telah diajarkan oleh Nabi SAW selengkapnya, maka ini menjadi amalan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, masya Allah, masih ada waktu 15 menit untuk jawab.
Monggo yang ingin ada pertanyaan dari ibu, pertanyaan ibu. Kalau tidak ada tak baca apa khotbah Nabi ini tak baca. Ya. Baik, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya cukup ya. Insya Allah ini khotbah Nabi tak baca semua saja ya. Ini khotbah haji pada ya. Jadi pada haji tahun ke-10 Hijriah ya. Haji pertama bagi Nabi sekaligus haji terakhir ya. Jadi dalam khotbah ini Nabi tidak hanya menyampaikan manasik ya. Berarti khotbah itu tidak harus isinya manasik ya. Jadi boleh menyampaikan hal-hal yang lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tadi Nabi SAW sudah mengatakan, wahai manusia, perhatikan ucapan saya ini, bahwa sesungguhnya saya tidak tahu apakah barangkali ya saya tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sebagaimana keharaman atau kehormatan hari ini untuk kalian. Dan sebagaimana kehormatan bulan ini untuk kalian. Dan sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Atau kalian pasti akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Dan dia akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Sungguh aku telah sampaikan kepada kalian. Barang siapa yang dia punya amanah, maka hendaklah dia menunaikan amanahnya kepada yang harus disampaikan atau kepada yang berhak begitu. Dan sesungguhnya setiap riba maka tidak berlaku. Akan tetapi bagi kalian adalah pokok harta kalian. La tazlamuna wala tuzlamun. Janganlah kalian sampai berbuat zalim dan jangan pula kalian sampai dizalimi. Jadi kaum muslimin dilarang berbuat zalim dan juga dilarang untuk dizalimi. Artinya jangan sampai kita menjadi objek kezaliman gitu ya. Ini perintah Nabi. Jadi kita harus menghindarkan diri dari kezaliman. Qadallahu annahu la riban. Allah menetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi riba. Wa inna riba Abbas bin Abdul Muthalib maudhu'un kulluh. Dan sesungguhnya ribanya Abbas bin Abdul Muthalib tidak berlaku seluruhnya. Ini pamannya sendiri. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib sebagai salah satu konglomerat kota Mekah itu juga menjalankan bisnis sebagaimana umumnya konglomerat Mekah. Di antaranya adalah dengan riba. Wa anna kulla damin kana fil jahiliyah maudhu'un. Dan sesungguhnya darah yang dituntut di zaman jahiliyah adalah tidak berlaku. Wa inna awwala dima'akum wa inna awwala dima'ikum, dan sesungguhnya yang mula-mula darah yang mula-mula aku nyatakan tidak berlaku adalah Damu bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib, adalah darahnya Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib ya. Jadi ini misanan Nabi. Haris ini anak pertama Abdul Muthalib ya. Yang punya anak namanya Rabi'ah itu dia dizalimi ketika dia punya anak kecil cari ibu susu. Ketika sedang mencari ibu susu dia dibunuh oleh orang-orang Huzail. Maka menurut hukum ketika itu maka harus dituntut darahnya ini ya. Harus diperangi orang-orang Huzail. Tapi oleh Nabi SAW karena sekarang di zaman Islam maka darah Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib ini dihapuskan tuntutannya tapi diganti dengan diyat ya. Jadi tidak lagi diselesaikan dengan perang sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Amma ba'du, dan sesudahnya ayuhan nas wahai manusia, fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu qad ya'isa, sungguh dia putus asa min an yu'bada bi ardikum hadza abadan. Sungguh setan itu telah berputus asa untuk disembah di bumi kalian ini selama-lamanya. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya dia in yuta'u fi ma siwa dzalika, kalau dia diikuti untuk urusan-urusan yang selain demikian itu, faqad radiya, maka sungguh dia akan ridho bihi dengan perbuatan itu. Mimma tahkiruna min a'malikum, dari apa-apa amalan yang kalian anggap remeh.
Dari nasihat ini Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya setan sejak hari itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Artinya sejak hari itu setan tidak lagi disembah di tanah Arab. Tetapi Nabi mengatakan meskipun demikian setan akan senang kalau dia diikuti untuk urusan-urusan yang lain, bukan urusan penyembahan, di antara amalan-amalan yang dianggap remeh oleh orang Arab. Misalnya apa? Memutus hubungan silaturahim, ya, memutus persahabatan dan seterusnya. Amalan-amalan yang dianggap remeh, maka yang demikian itu sangat disukai oleh setan. Jadi setan sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Tapi setan akan senantiasa mengganggu manusia dengan amalan-amalan yang kelihatannya remeh, ya, tapi itu mengikuti kemauan setan. Seperti misalnya memutus hubungan silaturahim dan lain-lain. Karena itu Nabi mengatakan fahdharuhu ala dinikum. Maka perhatikan sungguh-sungguh agama kalian ini. Jangan sampai urusan yang remeh ini kita mengikuti kemauan setan. Ayyuhan nas, wahai manusia, innan nasi'a ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya menunda-nunda adalah tambahan dalam kekafiran. Maksudnya menunda-nunda bulan, ya. Yudallu bihil ladzina kafaru, yang itu kemudian menyesatkan orang-orang kafir. Yuhallunahu aman, mereka itu menghalalkan 1 tahun. Wa yuharramunahu aman, dan mereka mengharamkan tahun yang lainnya. Liwati'u iddatan, agar supaya mereka menyempurnakan hitungan ma haramallahu, apa yang Allah haramkan. Fayuhillu ma haramallah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa yuharramu, dan mereka mengharamkan ma halallah, apa yang Allah halalkan. Wa inna zamana, dan sesungguhnya zaman itu qad istadara, sungguh zaman itu berputar. Kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard, sebagaimana keadaan penciptaan langit dan bumi. Wa inna iddatas syuhur, dan sesungguhnya hitungan bulan indallahi isna asyra syahran. Sungguh hitungan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Dalam nasihat ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa menunda-nunda bulan atau mengundur-undurkan, mengulur-ulurkan bulan. Jadi sudah masuk bulan haram, karena masih ada keperluan, bulan haramnya ditunda dulu deh. Itu termasuk perbuatan kekafiran. Ya. Yang dengan cara seperti itulah orang-orang kafir itu menjadi sesat. Mereka itu menghalalkan 1 tahun, kemudian mengharamkan di tahun yang lain, ya, semata-mata untuk menyempurnakan hitungan bulan di sisi Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan waktu ini terus berjalan sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan seterusnya, ini masih panjang. Kita akhiri dulu sampai di sini, maka insya Allah sisanya akan kita selesaikan pada kesempatan yang lain. Nggih, saya kira itu. Oh, nggih. Betul. Jadi ayat itu ini hanya di halaman yang lain dijelaskan. Ayat itu turun di Haji Wada, nggih, betul. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu Islam Madinah, itu turun di peristiwa Haji Wada. Nah, ketika ayat itu turun dan dibacakan kepada kaum muslimin, semua kaum muslimin tersenyum bahagia, saling berpelukan, bahkan ada yang tertawa. Tapi ada Abu Bakar As-Siddiq yang dia menangis terseduh-seduh. Jadi yang lain, seluruh jamaah haji ini gembira bahwa ini agama sudah sempurna. Ya, ini agama sudah sempurna. Maka semuanya bahagia, semuanya bergembira, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, dia menangis, Pak. Ya, ketika ayat itu
turun. Nanti di belakang hari orang akan tanya, kenapa yang lain pada bahagia kamu kok nangis? Karena dia tahu bahwa kalau agama ini sudah sempurna, berarti Nabi SAW sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Dan tentu Nabi akan segera kembali kepada Allah. Karena itulah Abu Bakar menangis. Tapi orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu karena itu begitu diberitahu bahwa agama ini telah sempurna, semuanya gembira, semuanya bahagia. Itu turun pada peristiwa Haji Wada ini. Barangkali ada. Dan pada waktu Rasulullah haji itu apakah sama dengan yang sekarang ini? Buku, awal, kemudian sa'i gitu. Jadi haji yang dituntunkan oleh Rasulullah saat Haji Wada itulah yang berlaku sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Hanya tadi kan tidak saya sebutkan secara detail karena ini kan biasanya di bab fikih kan nanti juga dibahas detail. Jadi saya hanya sekilas saja bahwa begitu Nabi datang tawaf kudum setelah selesai tawaf kudum maka yang haji tamattu diperintah oleh Nabi untuk tahallul dan kemudian mengganti pakaiannya dari pakaian ihram menjadi pakaian biasa kan begitu. Sedangkan Nabi karena Nabi berhaji kiron maka Nabi tetap menggunakan pakaian ihram ya. Sehingga ini nanti dicontoh kalau yang haji tamattu ya begitu. Nanti kapan pakai ihram lagi setelah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kan begitu kalau haji tamattu. Nggih Pak Sus. Wah, belum pernah berarti sami kali kula. Saya cerita haji ini dari kitab ini saja Pak karena saya sendiri belum diberi kesempatan untuk haji. Ya dibaca ini begitu. Karena saya belum ke sana. Jadi itu Pak, manasik yang diajarkan oleh Nabi di Haji Wada itulah yang berlaku sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Mungkin moga bisa. Apa itu termasuk ayat terakhir Ustaz? Ayat Al-Quran yang terakhir Ustaz. Jadi sebagian besar mufassir meyakini bahwa itulah ayat yang terakhir turun, Pak. Ya. Dan kemudian sepulang dari bulan Zulhijjah ini kan Rasulullah hanya tinggal di Madinah selama 2 bulan lebih sekian hari kan gitu. Jadi Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal kok Jumadil Awal tuh. Rabiul Awal kemudian beliau wafat. Jadi hanya beberapa bulan setelah pulang dari haji ini beliau kemudian sakit dan kemudian beliau wafat. Insya Allah tinggal satu pertemuan lagi membahas tentang wafatnya Nabi. Tahun ke-10 sehingga insya Allah tinggal sekali pertemuan lagi kita harus selesai